Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Hai friends, sebentar lagi liburan nih. Waktunya kita jalan-jalan. Tapi apakah ada dari kalian yang lagi asik-asiknya liburan malah nggak enjoy karena mabuk perjalanan? Kira-kira apa sih penyebabnya? Dan mau tahu cara mengatasinya? Yuk kita kupas tuntas tentang mabuk perjalanan. Check it out. Mabuk perjalanan atau motion sickness bisa dialami saat naik mobil atau bis, pesawat, ataupun kapal laut. Kenapa sih sebagian orang mengalami mabuk perjalanan? Sebelum menjawabnya, kita pahami dulu bahwa tubuh kita mempunyai dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari 12 saraf kranial, yaitu saraf yang berasal langsung dari otak, dan ada juga saraf tulang belakang. Saraf nomor 8 yaitu saraf vestibulokoklear yang terdiri dari sistem vestibular dan sistem koklea. Di mana sih letak vestibulokoklear? Sistem vestibulokoklear berada di bagian dalam telinga. Itu terdiri dari sistem saraf vestibular yang berfungsi mengatur keseimbangan dan percepatan. Juga ada sistem koklea yang mengatur pendengaran. Sistem vestibular mempunyai 3 organ, yaitu semisirkular kanal yang mengatur percepatan sudut dan bertanggung jawab atas gerakan kepala, seperti menengok kanan kiri, gerakan ke atas dan ke bawah, dan gerakan memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Utrikel yang mengatur percepatan linear ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri, atau campuran keduanya. Sementara sakul yang mengatur percepatan linear gerakan ke atas dan ke bawah. Nah, kembali ke pertanyaan, mengapa sih kita mabuk perjalanan? Alasannya adalah selain dari vestibular, otak juga menerima informasi sensorik melalui mata, otot, ataupun sendi. Mabuk perjalanan terjadi akibat ketidakmampuan otak dalam merespon dengan baik sinyal informasi tersebut. Misal di dalam kapal laut, mata kita melihat ombak yang bergerak, namun vestibular tidak merasakan gerakan tubuh karena tubuh kita duduk terdiam. Hal ini menyebabkan otak kebingungan menerima informasi yang berbeda. Contoh lain, ketika kita duduk di bis bagian belakang, mata kita tidak melihat objek yang bergerak, namun tubuh bergerak karena goncangan kendaraan. Saat mata dan vestibular meneruskan sinyal yang berbeda, mata memberikan sinyal tidak gerak, sementara vestibular memberikan sinyal gerak. Maka otak kebingungan dan merespon dengan menimbulkan gejala keringat dingin, mual, bahkan muntah, dan terjadilah mabuk perjalanan. Nah, supaya liburan kita asik, berikut tips untuk mengatasi mabuk perjalanan. Pertama, kita atur posisi duduk yang tepat. Dalam mobil atau bis, sebaiknya duduk di bagian depan. Jika di pesawat, duduk di posisi tengah atau di sayap pesawat untuk mengurangi goncangan. Dan jika di kapal laut, sebaiknya duduk ke arah ombak. Usahakan lebih banyak melihat ke depan ya. Selain itu, hindari perut kosong atau terlalu kenyang. Juga hindari minuman bersoda atau yang mengandung alkohol. Sebaiknya hindari bermain gadget atau membaca buku dalam kendaraan. Pastikan udara dalam kendaraan segar. Usahakan kecepatan kendaraan stabil. Kondisikan suasana nyaman dengan mendengarkan musik ataupun tidur. Menggunakan minyak angin atau aromaterapi supaya tubuh rileks. Dan terakhir, gunakan obat anti mabuk perjalanan. Obat anti mabuk perjalanan yang umum digunakan adalah dimenhidrinat. Obat ini dianjurkan untuk dikonsumsi setengah jam sebelum melakukan perjalanan. Dimenhidrinat bekerja dengan memblokade reseptor histamin sehingga mencegah kerja histamin pada otot polos bronkial di saluran udara,
kapiler pembuluh darah, dan gastrointestinal di saluran pencernaan, sehingga menghambat stimulasi saraf tertentu dalam otak dan telinga bagian dalam. Tujuannya untuk menekan rasa mual, muntah, mabuk, dan vertigo. Lalu, kenapa hanya sebagian orang yang mengalami mabuk perjalanan, sedangkan yang lain tidak? Hal ini karena setiap orang memberikan respon yang berbeda. Ada yang mampu beradaptasi dan ada yang tidak. Ini tergantung pada kondisi fisik dan psikologisnya. Sebagai alumni mabuk perjalanan, saran saya sih hajar aja terus dengan melakukan perjalanan, sehingga waktu beradaptasi tubuh semakin banyak dan sering. Bye-bye mabuk perjalanan. Happy holiday. Sampai berjumpa lagi di video Tanya Apoteker selanjutnya.